Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bang Habib di channel ini. Kali ini gua sama Mas Zain dari Madionae. Dari Madionae. Nah, video kali ini gua akan bahas review film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 yang baru saja masih kita fresh tonton. Ini masih seger. Masih malam hari tayang. Langsung nonton, langsung review. Siap. Dan ini bakal full spoiler, jadi yang belum nonton mending gak usah nonton video ini dulu. Kalian nonton filmnya dulu, baru nonton review ini, oke? Bener banget. Spoiler alert, oke? Jadi film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ini dibuat oleh Timo Cahyanto Timo Cahyanto. Masih diperankan oleh Chelsea Islan dan mungkin hanya Chelsea Islan yang masih ya. Jadi film ini masih berkelanjutan ya. Berkelanjutan dari walaupun yang dengan pertama, cerita yang berbeda. Ya, cerita yang berbeda dengan ritual yang berbeda pula. Walaupun ada benang merahnya sih. Ya, ada nyambung. Sempat muncul kan hantu-hantu yang lama. Nah, hantu-hantu yang lama muncul. Masih nyambung. Kita bahas dari mana dulu nih? Dari sinopsisnya dulu mungkin. Sinopsisnya. Jadi film ini menceritakan tentang si Alfie. Ya kan si Chelsea kan namanya Alfie. Nah, dia punya track record bisa gimana istilahnya? Seperti lolos dari jebakan setan ini kan. Nah, kebetulan ada teman-teman dari panti asuhan yang meminta pertolongan si Alfie ini. Tapi dia minta tolongnya nggak enak banget ya. Ya, maksa ya. Maksa diculik dengan kekerasan dulu. Iya, akhirnya Alfie nggak bisa nolak dong. Nah, intinya seperti itulah. Mulai dari situ mungkin masalah-masalah mulai bermunculan. Satu persatu tokoh mulai tewas lah, terbunuh. Dan film ini sebenarnya lebih mengingatkan kita dengan film buatan saudaranya sutradara yang Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Hitam. Iya, jadi agak ada kemiripan. Dari garis besarnya aja udah mirip sih. Lebih ke cerita tentang panti asuhan yang bapak asuhnya itu punya masalah dengan anak. Oh iya, panti asuhan ya Ratu Ilmu Hitam. Iya sama mirip. Dan kan ada juga kayak masuk ke kamar-kamar satu-satu, itu kan juga mirip dah. Bedanya kalau Ratu Ilmu Hitam kan dia nggak istilahnya berurusannya sama penyihirnya itu langsung kan. Jadi bukan nggak berurusan sama setannya atau nah kalau Sebelum Iblis Menjemput ini dia berurusannya sama setannya langsung. Tapi secara nggak langsung lewat kayak ada perantaranya dari penyihir lah. Dan dia bisa dikatakan tidak kita duga juga sih. Nah, itu di luar istilahnya? Tidak tertebak. Iya. Tidak tertebak. Ternyata dia. Dan gimana ya film ini? Jump scare-nya tuh luar biasa. Jump scare-nya banyak banget. Wow. Dari ngagetin gambar, dari ngagetin suara, itu banyak banget, serius. Kayak per scene tuh ada jump scare-nya malah satu scene tuh beberapa kali jump scare. Anjir. Luar biasa. Baru aja kaget. Bekol sedikit. Enggak ada waktu buat bernafas. Emang dari awal sampai akhir tegang terus sih. Jadi film actionnya Iko Uwais gue pikir kalah sih sampai ini tegangnya. Luar biasa ini, ini darah-darahnya juga. Walaupun nggak pakai hewan-hewan seperti yang di Ratu Ilmu Hitam kan, kalau kita bandingin dengan Ratu Ilmu Hitam. Tapi darah fresh bloodnya tuh luar biasa, sampai melahirkan seorang hantu itu kan. Melahirkan itu nggak habis pikir. Kayak jebol. Iya. Kayak kalau Susana kan itu kan. Kalau filmnya Susana itu kayak disihir terus meletus gitu perutnya. Nah ini enggak nih, ini kayak sesar ini. Sesar. Padahal perutnya datar ya. Tahu-tahu kayak keluar udah utuh jadi manusia dewasa. Sebelumnya dia kayak berhubungan sama setannya ini ya. Yang ada adegan kayak diranjang itu. Terus ini kayak mungkin pas adegan akhirnya dia melahirkan. Iya. Tapi langsung besar. Dia keluar sendiri. Jadi lahirnya keluar sendiri. Gua pikir jenglot itu. Tahu-tahu udah gede. Ukurannya sama dengan ibunya. Itu gimana ya efeknya ya? Nggak tahu tuh gimana. Tapi yang perlu diapresiasi dari film ini Mungkin lebih ke bukunya itu loh. Itu kan risetnya
luar biasa kan. Jadi ada buku kitabnya. Iya, ada kitabnya, mantra-mantra, terus mantra-mantra risetnya ya. Itu nggak mungkin ngawur sih ya. Iya, nggak mungkin. Itu ngawur. Perfect bang, kayak bener-bener riset ya, detail. Dan walaupun sebenarnya hantu-hantu yang di film ini lebih ke Eropa sih. Iya, hantu-hantu Eropa. Lebih ke simbol-simbol bangsa apa ya, kayak bentuk orang terus menyeramkan ya, gitulah. Putih lah. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan hantu Indonesia, hantu-hantu yang di film ini lebih rapi sih ya. Lebih rapi. Ya nggak terlalu. Mungkin ada pocong itu sih yang. Pocong. Oh iya. Pocongnya bisa seret geser. Pocong ngesot. Mungkin itu hantu yang Indonesia banget ya, yang lain enggak sih. Walaupun pocongnya masih rapi sih. Yeah. Kafanya masih bagus. Dan gimana ya? Simbol-simbol ini. Ya, ini simbol satanik ya. Jadi sangat dipakai di film itu ya. Jadi ada apa ya? Video-video ruqyah pun juga banyak yang kayak apa? Orang-orang kerasukan terus dia gini-gini ngelawan peruqyahnya. Simbol ini sangat kayak gini-gini gitu. Tapi di film ini yang mengeluarkan ini siapa? Chelsea Islannya ya? Iya sih, Alfinya sih. Setelah dia apa? Kayak darah menggunakan darah terus di jempolnya dan darahnya ini di kitabnya dengan. Jadi sebenarnya film ini seperti dua kekuatan yang sama dengan bersumber dalam satu buku, ya kan? Seperti kan ada si Alfie dan si tokoh yang di panti itu kan sebenarnya bertarung kan, bertempur. Ya, tapi beda, kalah tingkatan ya. Iya sih. Masih tinggi yang setannya si Alfie. Iya. Emang jam terbang sih ya. Jam terbangnya udah selisih satu film ya. Jam terbangnya setannya si Alfie lebih tinggi. Iya, lebih pro deh ya. Lebih tinggi dari setannya lawannya ini. Iya sih. Yang apa yang jadi musuhnya ini. Terus apa ya? Terus kayak gimana ya? Alurnya sih nggak terlalu kaget apa, menarik juga sih, maksudnya nggak bikin kita pusing. Oh iya, nggak pusing. Nggak pusing. Kayak berkelanjutan lah. Iya, kita maju mundur gitu. Nontonnya enak dan film, walaupun film ini banyak darahnya dan horor, tapi ada komedinya. Komedi pas. Pas apa itu? Ada kalimat-kalimat yang bikin ya penonton tertawa semua. Tapi satu adegan ya itu ya. Iya. Jangan mati ya. Gue usahain. Itu yang bilang gitu siapa tadi namanya? Yang bilang si yang cowoknya. Yang cowok ya. Gua lupa namanya. Budi. Oh ya, Budi. pas adegan scene pokoknya adegan fighting terakhir. Iya. Bisa dibilang adegan fighting sih. Pokoknya adegan terakhir pas si Alfie mau nyelamatin adiknya Nara. Jadi, Vi, jangan mati ya. Gue usahain. Tapi menarik sih waktu si Alfie baru bilang gue usahain tadi kan dia masuk rumah. Oh iya. Suasana rumah tuh berbeda banget kan. Jadi kayak istilahnya apa ya? Dia astral projection. Iya. Tapi dengan dia menutup pintu, glek tiba-tiba langsung gitu. Kayak di rumah tuh di Insidious pernah nonton? Iya. Persis Insidious itu. Jadi kayak berada di alam lain. Iya, hantunya tuh kayak tertawa gitu loh, nonton TV. Nah, itu orang tuanya Alfie sih. Iya, walaupun jadi pas masuk terus ada dua orang, itu orang tuanya Alfie. Dia serem gini. Ya, ringis. Padahal itu ketawa sih, tapi nakutin banget. Ya konsepnya 11-12 sama Insidious. Iya, memang sih kayak beberapa film digabungin jadi satu buah ide terus jadilah di film. Tapi emang keren sih. Luar biasa kerennya. Terus apalagi ya? Terus tokohnya kan juga banyak dan tapi mati satu persatu. Iya, mati satu persatu dan ada yang matinya tuh cepet banget sih. Baru di awal tuh film 10 menit udah mati. Langsung mati di atas. Iya, di atas. Bayangin dong. Nempel di dinding. Luar biasa. Dan ada tokoh yang Lutesa atau enggak yang nggak mau turun ke bawah. Itu kan wajahnya kan sebenarnya dia diem aja udah nakutin ya. Dia diem. Itu mungkin dari sekian film tuh yang kerasukan hantu yang paling perfect tuh yang itu sih. Sampai dia naik ke pintu terus kayak terbang gitu. Iya. Nendang pintu itu luar biasa tuh. Itu gimana itu bikinnya ya? Apa?
pakai tali atau gimana ya? Bayangin tuh, itu kan zombie tuh, lebih ke zombie ya. Ya semacam kerasukan lah, kerasukan tapi kayak zombie. Jadi dia terbang gitu. Kayak atraksi kayak siapa ya? Sebenarnya Bigos ini mau kayak atlet cuy, dia tangannya kayak keker gitu terus gitu. Kita bingung ini mau ketawa, soalnya lucu sih. Gerakan hantunya tuh lucu. Gerakannya tuh lucu. Ya, tuing. Itu kalau efeknya diganti tuh bisa lebih lucu sih. Kalau realnya itu yang bisa kayak gitu cuman atlet sih. Lu tahu yang freeletics nggak sih? Iya. Ya persis freeletics gitu. Kayak nonton Olimpiade. Olimpiade dia. Tapi lebih lincah dia, anjir. Atlet kayaknya kalah. Luar biasa. Terus apa ya? Yang perfect banget CGI-nya sih. Perfect banget CGI-nya. Dan halus dan halus pisan. Angle kameranya tuh wah, luar biasa nih. Zoom-nya juga banyak. Jadi jump scare close up ya. Iya, jump scare di close up. Biasanya kita lihat jump scare kan dari jauh kan, dari jauh. Terus deket set. Ini enggak, ini di depan mata ngek. Jadi gede banget jump scare-nya. Udah kita nonton di depan. Sampai mana tadi? Sampai lihat nonton dan iya, kita nontonnya karena jump scare-nya itu di zoom dan kita nontonnya di depan. Jadi nomor 3 dari depan. Wah, luar biasa nih. Di depan mata nih. Jadi diameter kepala kita sama pupil matanya tuh sama. Gede. Luar biasa. Jadi apa lagi nih? Apa ya? Yang gua paling speechless tuh yang kayak si gadis nyerang Alfi. Tapi pas adegan akhir pas nyekek itu loh, terus keluar lidah. Iya. Setelah dimuntahin kayak Venom sih. Dimuntahin banyak tuh. Itu cairan apa ya? Hitam gitu ya. Ya enggak tahu sih buatnya gimana ya. Jadi kayak mungkin apa ya? Kayak disemprotin gitu ya. Selang dimasukin gini. Terus habis itu keluar lidah panjang. Iya. Nah, itu dan lidahnya tuh masuk ke mulut. Lidahnya gitu. Ada lagi yang lucu. Yang lucu waktu si adiknya siapa Nara nyetrum si hantu apa? Oh iya, siapa? gadis. Si gadis nyetrum. Maaf ya, Kak. Oh ya, sorry Kak. Enggak sengaja nyetrum masuk ke mulut. Terus pergi dia dengan polosnya. Sorry Kak. Luar biasa. Jadi film ini ada lucunya loh. Walaupun meskipun dari awal sampai akhir menegangkan banget. Sampai kulit-kulitnya terkelupas. Itu si Leo itu itu kayak itu make up efeknya juga keren banget. Jadi semacam wajahnya tuh dibalik straight gini. Jadi kulit yang di dalam tuh jadi di luar. Kayak kulit terkelupas semua. Alfi itu yang masuk kamar. Iya, masuk kamar. Make up efek setannya ya hampir mirip sama Insidious. Insidious apa Conjuring itu sih? Itu lebih ke Conjuring. Conjuring. Iya, Conjuring ding. Eropa banget. Eropa banget. Kayak apa matanya itu persis 11-12 sama setannya yang di Conjuring. Jadi terus pokoknya wajah putih, mata hitam semua lah. Matanya enggak hitam, yang kayak merah itu. Oh, iya. Jadi enggak terlalu Indonesia banget filmnya sebenarnya. Selain pocong. Tapi enggak apa ya? Setannya enggak menunjukkan misalkan perubahan wujud itu loh. Oh. Perubahan wujud dari manusia terus menyeramkan kayak anak Conjuring Annabelle kan dia kayak setannya nyamar jadi perwujudan orang itu. Tapi kalau ini kan dia kayak orang terus dari awal gitu. Iya. Ya sebenarnya sosoknya masih itu terus. Cuman dia kayak masuk ke tubuh-tubuh gitu. Dia ngerasukin orang teman-teman karakter-karakter yang di sini. Terus syutingnya ini ya di situ-situ aja ya. Iya, enggak banyak tempat sih. Enggak banyak tempat, ini sangat menghemat budget. Iya ya. Menghemat budget. Cuma di Rusunawa, terus sama itu pantinya doang. Rusunawa paling 10% ya. 9 enggak ada sih 5% ada. Iya segitu. Cuma di depan aja loh. 90% itu di rumah angkernya itu. Di rumah panti asuhannya itu. Udah itu doang. Enggak ada sih di luar-luar. Iya. Di jalan enggak. Di jalan enggak. Cuman itu sih waktu lewat di mobilnya nyulik itu.
Udah itu doang Iya. footage-nya. Jadi Ya itu masuk di adegan di luar panti. iya, kan itu cuma footage kan nggak ada dialog Iya. di situnya. Iya, Jadi nggak ada jalan. cuma dua di Rusunawa Jadi sama di panti. Udah. Sunawa cuma di Walaupun panti. itu kalau di sempat diwawancara tuh sutradaranya, itu syutingnya sampai 1 bulan sih. Jadi lebih banyak nih di teknik kamera. Jadi sepanjang film kita kalau sebagai filmmaker sambil mikir nih, yang bikinnya, biar nggak sama kan angle. ya bikinnya gimana? Soalnya ya sebenarnya kayak susah ya soalnya kan di satu tempat kita harus mengset beberapa adegan dan mungkin dengan scene yang apa ya istilahnya angle kamera yang berbeda. Kamera movementnya tuh wah luar biasa. Jadi kayak ngikutin terus. Jadi emosi kameramennya tuh sama emosi hantunya. Persis. Jadi Terus apa yang kamera movementnya yang buku sama gearnya itu loh. Aku suka banget itu yang kayak ngikutin itu yang kan. apa yang di meja buku kitabnya di meja itu kan. Ya. Terus set itu ngikutin. Iya terus sama waktu si Alfi motong jarinya tuh apa dikasih darah itu loh. Itu kan kameranya tuh jadi bukunya itu kan. Kayak sidik jarinya ditempel di lensa itu kan. Iya, jadi kan pakai pisau. Ya. Nah, ini misalkan nih bukunya ya. Iya, jadi tempelin set ya. Jadi sidik jarinya nempel di lensanya. Itu keren sih. Jadi memang banyak zoomnya sih. Jadi kita nggak terlalu nggak terlalu memperhatikan backgroundnya di belakang. Jadi memang filmnya tuh banyak banget zoomnya. Jadi close up medium shot gitu maksudnya. Hantunya tuh di depan mata. Gede pol itu kita tubuhnya hantu tuh sampai nggak fokus. Cuma wajah. Mungkin ini tidur nanti kebayang. Iya. Kita matiin lampu tik. Anak setan. Iya, anak setannya tuh berapa kali tadi dibilang terus. Dan di akhir si Alvin-nya ini astral projection 3 kali ya. 3 kali pertama pas mau pulang. Iya. Pas mau pulang terus ketemu bapaknya itu kayak ngasih tahu ke Alfi kalau emang bakal ngincer banget ini. Ngincer si Alfi kayaknya ngincer jiwanya Alfi. Dan bapaknya tuh seperti sosok manusia yang normal sih. Normal tapi kayak apa ya? Udah kayak dia kayak ngeluarin apa tuh di mulutnya tuh. Rambut. Enggak tahu sih enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan terus kayak apa nanah-nanah gitu di muka terus merah darah gitu. Yang kedua yang nonton TV. Nonton TV. Terus nah yang ketiga yang terakhir ini yang dia kayak mati suri kan. Nah, terus kayak itu enggak kayak sih kelihatannya juga mati suri. Iya mati suri. Mati suri. Jadi bunuh diri tapi enggak jadi. Bunuh diri kan si Ayubnya ini setan musuhnya ini. Iya. Kayak ngerasuk ya. Iya, masuk di tubuhnya Alfi terus di belakang kayak gerak-gerak gitu. Iya, nah, si Alfi mau keluar. Mau lahir lagi. Iya. Nah, jadi si Alfi ambil pisau terus ditusuk celup bunuh diri lah. Bunuh diri ya. Supaya hantunya biar nggak berkembang mungkin nggak lahir lagi. Mungkin sih ya. Kan itu hantunya hilang kan setelah dia bunuh diri. Nah, dan ternyata mati suri. Nah, pas jelek kan udah beda kayak di alam lainnya. Ya, kayak kegelapan gitu. Iya, sama sih. Aku sempat ngobrol juga orang yang pernah mati suri. Yang dia ceritain sama dengan yang kita lihat di film kayak gelap. Iya, kayak itu loh. Kalau kita nonton Avengers waktu jentikin jari, itu kan kayak masuk ke alam lain dulu. Oh iya. Sama kan kalau di Avengers yang gitu ya. Kan kalau netek terus kita kayak masuk di alam apa dulu. Kan si Thanos sama si siapa? Tony Stark. Nah, Tony Stark kan kayak masuk di alam lain. Nah, sama sih. Sama. Jadi ada scene mati surinya. Masih dengan hantu kepala kerbaunya. Iya, kerbau ya. Enggak, itu Oh iya si kerbau sih. Apa namanya sih? Tadi dia satan itu loh. Molok. Iya, Molok. Setannya namanya Molok. Jadi yang ini yang megang jiwanya Alfi sih. Nah, terus setelah itu kan kayak di alam itu di set alam itu terus muncul ini yang Molok. Kepala kerbau terus kakinya kerbau itu. Ngomongin Alfi kayak ngasih tahu sih kamu kok ngeyel gitu. Iya. Kamu kok ngeyel? Iya. Kak istilahnya apa ya?
kamu lari terus dari takdir, tekadmu kuat dari takdir gitu. Kamu tuh udah milik gue. Iya, kamu tuh milikku, nggak usah lari. Jadi tekadnya untuk ngelawan itu kuat banget. Nah, terus di akhir dia bilang jiwamu cuman milikku, cuman aku yang bisa ngambil jiwamu gitu. Terus kayak jarinya itu nusuk ke dada, masuk itu titik di mana Alfi bunuh diri kan? Di pisaunya masuk. Nah setelah itu langsung dia hidup lagi. Mati suri. Dan sembuh sih. Sembuh. Dia nusuk jantung, mati suri. Jantung coy. Iya. Udah lukanya beres. Jantung nggak sih kalau sini? Iya. Jantung ya. Jadi jantung. Mungkin kayak rawa rontek. Itu yang nggak logis. Dan Alfi juga punya kekuatan loh dia. Dia punya kekuatan jari kanannya yang habis kontrak di kitab ya. Bisa buat geser kursi. Wow, Hellboy. Itu sih apalagi ya? Spoiler parah ini. Spoiler parah. Terus kalau gua sendiri mungkin karena dari apa ya? Simbol-simbol mantranya ini, terus apa ya? Musiknya sangat ngebawa suasana. Audio directornya luar biasa. Risetnya mungkin bener-bener riset. Gua ngerasanya ini kayak dari simbol-simbol atau itu kerasa ada aura negatifnya gitu. Bener. Dan iya sih. Gua kayak ngerasa ya pokoknya ini film negatif gitulah pokoknya. Iya. Ada aura negatif gitu. Iya, udah kita lihat hantu terus di kuping tuh udah kedengeran mantra-mantra apa. Ya kayak ya intinya gue kerasain aura atau hawa negatif. Luar biasa. Terus jadi secara nggak langsung mungkin ya, misalkan dari layar gede itu ada simbol dan kita ngelihat semua, itu setan keluar dari situ. Iya. Kayak masuk ke masuk ke bioskop nih. Anak setan. Tapi emang secara realnya bisa cepet gitu sih. Oh bisa. Tapi emang secara realnya emang setan bisa gitu sih. Kayak jin setan lah. Bisa berpindah-pindah dengan cepet gitu. Misalkan dari film gituan itu bisa. Misalkan kita lihat gitu kan. Terus itu dari layar ke layar lah intinya gitu. Oh bisa ya? Bisa kayak gitu. Baru tahu sih. Ya emang teknologinya luar biasa sih. Jadi bahaya juga ya kayak nonton film gitu. Misalnya kayak bajakan nonton sendirian di kos. Terus waktu itu kan seret itu kan secara audio tuh kan sebenarnya udah digiring kan untuk memanggil. Itu bisa ya? Nggak sengaja kepanggil terus masuk gitu. Terus maksud gua film yang lain itu film porno. Gitu. Film porno itu juga bisa dari layar ke layar. Jadi si jinnya ini merasuk ke aktor-aktornya itu. Nah kalau mungkin film-film yang gue lihatin yang apa sebelum iblis menjemput ini dari simbolnya itu, terus pembawaan audio mantra dan lain-lain. Karena risetnya mungkin benar-benar riset. Dan ini bukan dari Indonesia sih, kayak dari Eropa gitu. Nah, itu kerasa banget. Jadi kesuksesan ini ya sampai bisa bangsa lain ikut ya. Aku nonton dia tadi. Mungkin dia juga bikin review. Ya gitu deh. Dan sebenarnya kalau kita nonton ini ya apa yang gua katakan di depan tadi memang benar-benar ada kemiripan banget dengan Ratu Ilmu Hitam. Dari pantinya, mobilnya sama-sama sedan. Dan sama-sama reuni anak-anak panti. Sama kan mirip lah. Terus apa lagi ya? Apanya? Miripnya. Enggak. Bahas apa lagi? Bahas. Kayaknya udah ya. Udah cukup segitu sih. Cukup ya. Ini udah luar biasa spoiler. Luar biasa spoiler. Terakhir rate-nya gua kasih 9 deh. Ya udah sama deh. Sama ya. Untuk sebuah kehororan. Mantranya tuh wah masuk banget ini. Masuk banget dari segala tegangnya dari awal dari akhir, durasinya panjang. Terus ini 2 jam ya ini? 2 jam cuy. 2 jam. CGI-nya. Iya. CGI-nya perfect. Hantunya sampai kepalanya kebalik. Ratingnya 9. Kayak laba-laba hantunya. Iya, laba-laba. Sadako. Iya, Sadako ya, mirip-mirip Sadako. Sama ada boneka Annabelle-nya, tapi boneka Annabelle. Itu di pasar Pano ya, Pak. Buka giling banyak ya. Oh iya. Boneka kayak gitu. Kan kayak Annabelle tapi itu sih Indonesia banget. Cukup menegangkan. Iya. Keren. Jadi emang nggak ada waktu untuk bernafas. Baru di akhir kita bisa nafas. Iya.
gitu lah. Dan jadi 2 jam kita baru bisa bernapas lega. Parah sih. Oke, gitu aja. Oke. Gitu aja. Iya, udah. Thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.